welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Rani Maulidi. Nah, di video kali ini aku mau nge-share 5 penyebab timbulnya jerawat yang belum kalian sadari ataupun belum kalian ketahui. Nah, buat kalian yang penasaran, stay terus ya. Oke, penyebab yang pertama adalah handphone. Handphone itu adalah sumber jerawat. Nah, tentunya kita pasti, aku ataupun kalian semua ya, pasti sering banget naruh HP itu di mana-mana gitu ya. Kadang naruh HP itu di lantai ataupun di mana gitu, ataupun HP kita itu bisa dipegang sama temen ataupun abis ngapain kita langsung pegang HP, dan bisa juga karena tangan kita itu sensitif dan nggak bersih gitu ya. Nah, aku pernah baca ataupun lihat itu mengandung 10 bakteri yang ada di dalam toilet. Nah, jadi tuh ketika kita setelah megang HP, terus kita tuh langsung iseng megang-megang area wajah, itu tuh bisa jadi langsung timbul jerawatnya ya besok-besoknya, karena nggak taunya memang tangan kita yang gak higienis ataupun memang HP-nya itu yang abis kepegang sama siapa gitu ya. Nah, makanya kita tuh harus hati-hati. Nah, buat wajah kalian yang sensitif, itu perlu banget hati-hati sama handphone, karena handphone itu banyak banget bakterinya. Untuk penyebab yang kedua yaitu sarung bantal. Tahu kan, sarung bantal itu adalah tempat dimana kita tidur. Nah, sarung bantal itu bisa juga, karena sarung bantal itu juga bisa membuat bakteri untuk wajah kita. Karena kita itu tidur dari jam 7 sampai jam 9 itu, kita tuh pasti tidur akan bisa tengkurap apa ya namanya tuh, kalau tidur kayak gini terus gimana ya, itu tuh namanya kalau di aku tengkurap. Nah, itu tuh pasti si wajah kita tuh nempel ke bantal. Nah, pastinya itu tuh bakalan banyak si kuman atau bakteri yang bakalan masuk ke pipi kita. Dan apalagi kalau sampai pori-pori kita tuh udah gede, aduh itu sangat-sangat bakalan masuk gitu ya, udah deh, itu mah bakalan jadi si jerawatnya itu ya. Nah, gimana sih cara mencegahnya? Yaitu kita tuh harus selalu mencuci, kita tuh harus ganti spray sarung guling, sarung bantal, pokoknya yang buat area bobo itu kita ganti semuanya ya. Nah, kita tuh harus mencucinya itu 1 minggu sekali kita ganti, cuci. Kalau ada mungkin bisa ganti yang lainnya ya. Nah, itu tuh juga bisa membuat wajah kita tuh jadi jerawatan gitu. Nah, makanya kita harus hati-hati dan harus rajin-rajin mencuci spray ataupun sarung bantal. Penyebab yang ketiga yaitu berkendaraan. Buat aku ataupun kalian ataupun siapapun yang berkendaraan tanpa menggunakan masker, itu pasti akan sangat-sangat membuat jerawat semakin banyak. Nah, tentunya kalau ketika kita mau berkendaraan kemana-mana tanpa masker, aku yakin bakalan banyak bakteri, karena si bakteri itu di jalanan dimanapun gitu ya pasti bakalan ada. Ketika kita tidak memakai masker, otomatis akan ada angin yang menghembuskan si bakteri itu lalu masuk ke wajah kita. Apalagi ketika pori-pori di wajah kita itu besar, akan sangat gampang masuk dan menimbulkan jerawat. Nah, tentunya kita nggak mau ya wajah kita tuh jerawatan, apalagi kita tuh pengennya wajah kita mulus, bersih ya, pokoknya terjaga aja lah ya. Nah, jadi kalian itu kalau
mau berkendaraan ataupun pergi kemanapun sebaiknya memang memakai masker karena untuk berjaga-jaga supaya kuman ataupun bakteri luar itu nggak masuk ke wajah kita. Apalagi yang wajahnya sensitif banget itu tuh harus lebih berhati-hati ya. Tapi jangan sampai penggunaan masker itu dalam 1 bulan baru dicuci. Itu sama aja bohong ya, sama aja membuat wajah kita juga bakalan timbul jerawat meskipun pakai masker. Nah ya minimal kita harus gantilah 2 kali sehari ataupun seminggu sekali itu ya. Pokoknya jangan sampai 1 bulan baru ganti, baru dicuci. Itu tuh kebangetan dan itu tuh sama aja bohong. Itu dengan kita begadang malam-malam. Nah begadang malam-malam itu kan ada yang bilang bagus, ada yang bilang nggak bagus. Kalau menurut aku tuh nggak bagus. Buat yang kerja jadi ngantuk, jadi malas bangun, jadi kesiangan. Kita tuh nggak boleh begadang malam-malam ya guys. Apalagi buat kalian yang suka begadang terus stalking mantan, stalking artis, stalking siapa aja gitulah ya yang kalian suka stalkingin gitu, terus kalian juga suka kepoin lambe turah. Nah itu tuh sampai malam banget itu tuh akan membuat wajah kita yang memang harusnya itu istirahat gitu ya, tubuh kita itu harusnya istirahat tapi kita tuh malah begadang. Itu akan membuat jika pori-pori kita terhambat oleh minyak, otomatis itu akan banyak banget ya jerawat itu akan mulai tumbuh. Jadi buat kita, buat aku ataupun buat kalian yang suka begadang malam ya minimal maksimalnya kita tuh nggak usah terlalu malam banget gitu ya, karena tubuh kita dan wajah kita, pokoknya tubuh kita dari atas sampai bawah itu kan kalau malam itu memang harusnya tuh istirahat tidur. Nah kalau pagi sampai sorenya kan bekerja. Nah itu tuh yang bakalan menghambat terjadinya bentolan-bentolan di pipi alias jerawat itu akan tumbuh dengan seketika dan pasti kalian akan wah kok jerawatan sih di sini, pasti nggak mau kan. Nah perlu kalian ketahui juga bahwa begadang malam itu bisa mengakibatkan kita tuh memang harus bener-bener hati-hati. Pokoknya kalau memang pengen wajah kita tuh bersih, mulus, kita tuh harus menjaga dan kita tuh harus lebih hati-hati ya, tentunya lebih hati-hati, lebih dikontrol lagi apa sih yang harus kita lakukan supaya wajah kita tuh bersih, nggak ada jerawat. Dan ini tuh harus benar-benar bersih. Oke, penyebab yang kelima adalah sampo. Sampo itu perlu kecocokan ya, kita terus memakai sampo yang benar-benar cocok di rambut kita juga di wajah kita. Karena kenapa? Karena sampo itu banyak banget sampo yang mengandung bahan kimianya. Jadi tuh si cairan sampo itu otomatis akan meleleh ataupun jatuh ke pipi kita dan akan membuat wajah kita terinfeksi ataupun bisa jadi timbul jerawatnya. Jadi kita tuh harus benar-benar hati-hati lah ya dalam memakai apapun karena jerawat itu gampang banget timbulnya gitu ya. Jadi buat kita yang memang ingin, jadi buat kalian yang suka pakai sampo ataupun keramas gitu ya, mendingan di awal kita mandi. Jadi tuh kita bisa menyiram ataupun membilas atau membersihkan si sampo itu selalu dengan apa jenisnya. Jadi kita tuh membilas. Nah jadi buat kalian yang suka keramas ataupun sampoan gitu, mending di awal mandi, jangan sampai di akhir. Kenapa harus di awal mandi? Karena kita bakalan membilas ataupun membersihkan gitu ya, pasti dengan sangat banyak gitu supaya bersih gitu lah ya. Tapi kalau kita di akhir pasti itu otomatis akan membuat kita kayak kelamaan gitu ya. Mungkin aku juga kadang kalau sampoan tuh di akhir, tapi aku membilasnya tuh sangat lama sehingga banyak yang bilang kalau mandinya cewek itu lama, tapi padahal enggak, biasa aja. Nah oke, jadi tadi kelima penyebab timbulnya jerawat yang belum kalian sadari ataupun yang belum kalian ketahui. Nah jadi kita tuh memang harus
hati-hati ya terhadap wajah gitu, karena setiap orang itu nggak pengen kan wajahnya tuh jerawatan. Pasti setiap orang itu pengen banget punya wajah yang bersih, yang kinclong, yang mulus. Nah itu tuh dengan cara apa kita harus merawatnya? Hati-hati, intinya kita tuh hati-hati. Jangan cuma sayangi tubuh kalian, tapi wajah kalian juga harus dijaga. Pokoknya kita terus menjaga dari atas sampai bawah, kita harus menjaga. Oke, itu tadi 5 penyebab timbulnya jerawat yang belum kalian ketahui ataupun kalian sadari. Nah, semoga bermanfaat dan bisa kalian lakukan. Dan intinya kita memang harus hati-hati, apalagi terhadap wajah kita yang sensitif. Oke, segitu aja video yang aku kasih kalian. Semoga bermanfaat dan bisa kalian coba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya video aku berkembang ke depannya dan kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih.